Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Timolidia dari kelas 3D4 Elektronika B NRB 11101181039. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang praktikum VLSI dan perancangan logika praktikum ke-11 yang berjudul perancangan FPGA dengan hierarki komponen. Di sini saya akan membuat memori RAM. Pertama, kita klik new project, kita beri nama demo praktikum 11, top levelnya HDL, kita next. Nah, kita pastikan familenya seperti 3E, device XC3S25 Note E, package-nya 132, speed-nya 4, dan preferred language-nya VHDL. Lalu kita next, finish. Nah, maka langsung sudah terbuat project kita. Nah, kita klik kanan nama project, kita new source, kita pilih VHDL modul, lalu kita pilih nama top level discord hierarchy, pilih VHDL, kita next, finish. Nah, sudah, ini adalah tampilan dari VHDL top level hierarki yang telah saya buat. Nah, langsung saja saya akan men-copy paste program yang telah saya buat sebelumnya. Nah, sudah, di sini adalah program VHDL dari top level hierarkinya. Yang pertama, ada input MCLK, button, word enable, sama data input, sama read ROM, dan outputnya adalah LED. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen yang terdapat dalam top level hierarki ini, yaitu ada CLK div yang mempunyai input MCLK, CLR, dan outputnya CLK3, dan ada komponen counter di mana inputnya adalah clock, reset, dan counter count n, dan outputnya adalah count out. Nah, selanjutnya ada ROM di mana ada input clock, reset, enable, read ROM, sama address, dan outputnya adalah data output. Nah, selanjutnya ada DISRAM yang punya input clock, word enable, data in, address, dan outputnya adalah data out. Nah, langsung saja kita cek sintaknya. Nah, sudah centang hijau berarti sudah benar. Dan langsung saja kita membuat program di komponen-komponennya. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Kita new source, VHDL modul, kita beri nama CLK div, kita next, finish. Nah, langsung saja kita kopikan programnya yang saya buat sebelumnya. Nah, di bagian CLK div ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, ada input MCLK dan CLR, dan outputnya adalah CLK3, di mana CLK3 ini nantinya periodenya 2 kali dari MCLK. Dan di bagian arsitekturnya
Ketika CLR sama dengan 1, maka Q sama dengan 00, 00, 00. Dan jika tidak, MCLK sama dengan 1, maka Q sama dengan Q plus 1. Dan CLK 3 sama dengan 0 ini nanti akan diperlihatkan pada clocknya agar bisa dibaca, agar mudah dibaca. Makanya di sini diberi Q 0. Langsung saja kita cek sintaknya. Sudah tidak ada error, jadi kita lanjutkan untuk membuat program yang counter. Kita beri nama counter, jadi modul, kita next, finish. Nah, kita kopikan program counter. Nah, ini adalah program counter dimana memiliki input clock, reset, dan count n, dan outputnya adalah count out yang sebesar 5 bit. Dan di dalam arsitektur terdapat proses dimana jika reset sama dengan 1, maka send counter sama dengan 0. Dan jika clock sama dengan, jika tidak, clock sama dengan 1 dan count n sama dengan 1, maka send counter sama dengan send counter plus 1, dimana send counter ini nanti outputnya adalah 5 bit dan count out nanti adalah sama dengan send counter. Langsung saja kita simulasikan. Kita cek errornya terlebih dahulu. Nah, sudah hijau berarti sudah tidak ada masalah. Kita lanjutkan ke bagian ROM. Source dari L, ROM, next, finish. Nah, kita copy bagian RAM-nya. Nah, ini adalah program ROM dimana inputnya ada clock, reset, enable, read ROM, dan address, dan outputnya adalah berupa data out sebesar 8 bit dan addressnya sebesar 5 bit. Nah, di sini ada namanya content ROM array. Nah, sini 0 adalah 0000001 dan 1 sama dengan 00000010 sampai seterusnya. Dan di sini ada proses jika reset sama dengan 1, maka data out sama dengan ZZ. Nah, jika tidak, clock even atau clock sama dengan 1 dan enable sama dengan 1, maka read ROM sama dengan satu, maka data out content count integer address. Nah, ini nanti akan konten akan berisi sesuai dengan address yang diberikan. Dan jika tidak atau read ROM sama dengan 0, maka data out sama dengan ZZ. Nah, langsung saja kita cek sintaknya. Nah, sudah tidak ada error, langsung kita membuat program yang distributed RAM. VDL modul,
Swiss RAM. Next space. Nah, langsung kita copy paste. Nah, ini adalah program history booted RAM-nya, kemana ada clock, inputnya clock, word enable, data in dan address, dan outputnya berupa data out. Nah, di sini data in-nya std logic vector w min 1 dan 0. Nah, w nya kan 8, berarti 8 dikurangi 1, 7 dan 0, berarti di sini nanti keluarnya data in 8 bit. Nah, sedangkan address nanti keluarnya adalah 3 bit, karena 3 min 1 2 dan 0 adalah 3 bit. Nah, data outnya nanti 8 bit. Nah, di sini ada type RAM, type is array, dan di sini jika clock sama dengan 1 maka dan word enable sama dengan 1, maka RAM sama dengan sesuai dengan data address dan sama dengan data in. Nah, untuk data out sendiri sama dengan RAM, outputnya RAM dari sini. Langsung saja kita cek sintaknya. Nah, sudah tidak ada error, maka langsung saja kita cek secara keseluruhan yang di top level dari top levelnya. Kita cek sintesisnya. Nah, ada warning tapi nggak apa-apa, langsung saja kita pilih bagian implementation design, kita run. Nah, sudah selesai.
Nah, langsung saja kita buat file testbench-nya. Kita simulasikan menggunakan testbench. Mana kita pindah simulation, lalu kita klik kanan, new source, WDL testbench, lalu kita beri nama tv_top level WDL testbench data next top level next finish. Nah, ini adalah tampilan dari file testbench-nya. Langsung saja saya kopikan dari yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini sudah di testbench ada mclk, btn, buat enable data in dan breadcrumb sebagai input, dan outputnya adalah LED. Nah, ini sesuai dengan top level hierarki. Dan di sini di bagian stimulus, kondisi pertama BTN sama dengan 1 dan breadcrumb sama dengan 0, dan menunggu waktu 1 nanosecond, BTN berubah menjadi 0 dan word enable sama dengan 1 dan breadcrumb sama dengan 1. Nah, langsung baru data inputnya akan masuk. Menunggu waktu 20 nanosecond, data inputnya sama dengan 01, menunggu 20 nanosecond, data inputnya 02, begitu terusnya sampai nanti setelah data in sama dengan 08, menunggu 20 nanosecond, word enable berubah menjadi 0. Nah, langsung saja kita cek sintaknya yang di bagian testbench-nya. Putaran Nah, sudah tidak ada error, langsung kita lanjut ke simulate behavioral model. Nah, sudah tertampil, kita zoom full view. Nah, sudah terlihat bahwa ini adalah datanya. Kita ganti ininya menjadi hexa. Tadi hexadesimal dan LED-nya juga. Nah, kita berikan warna yang berbeda di bagian LED karena itu adalah output. Nah, sudah kita zoom sedikit. Nah, di sini kondisi pertama button sama dengan 1 dan word enable sama dengan 0. Nah, nunggu waktu breadcrumb juga 0 dan menunggu waktu 100 nanosecond, button berubah menjadi 0 dan word enable berubah menjadi 1 dan
read ROM berubah menjadi 1. Nah, sehingga ketika wait enable berubah menjadi 1, maka data inputnya akan masuk, yaitu ini 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 07. Nah, ketika waktu 280 nanosecond, maka wait enable berubah menjadi 0, sehingga di sini data yang dituliskan adalah tidak ada, karena tidak ada penulisan data input. Maka data input akan stuck di 08 sesuai dengan passband yang telah dibuat tadi. Dan di sini outputnya yaitu ketika 00 maka outputnya 01, ketika 01 outputnya adalah 02, terusnya. Langsung saja kita masukkan bagian send counter. Di bagian counter yang send counter. Nah, send counter ini saya masukkan ke wave, ke diagram. Nah, juga ROM ini saya masukkan juga. Nah, ini saya kasih warna yang berbeda biar terlihat perbedaannya. Nah, yang send counter juga saya beri warna yang berbeda. Oke, kita buat bisa dulu. Ini saya beri warna biru. Nah, ini kan datanya belum ada yang belum tertampil. Nah, maka kita lakukan reset dengan menekan restart dengan menekan tombol ini. Nah, lalu kita klik tombol yang ini. Nah, jadi datanya sudah keluar semua. Nah, ini addressnya saya ganti menjadi hexa, data-nya saya ganti hexa juga. Nah, lalu saya masukkan yang disram. Nah, saya ganti warnanya menjadi pink. Nah, ini data inputnya saya ganti hexa. Nah, udah semua. Kan ini data yang dari RAM-nya ada yang belum tampil, kita restart lagi dan kita klik yang ini. Nah, sudah tertampil semua. Nah, di sini bisa dilihat bahwa address ini nilainya sudah sama dengan address yang ada di ROM. Nah, sudah sama dan juga sama dengan send counter. Nah, untuk nilai clock sendiri itu nilainya adalah 2 kali dari periodenya, 2 kali lebih besar 2 kali dari MCLK. Nah, untuk selanjutnya sama, yaitu word enable-nya kondisinya 0. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini address data out, addressnya 01, data outnya 01, addressnya 02, data outnya 02, dan begitu juga seterusnya. Nah, di sini saya akan mengecek dari memori RAM-nya sendiri. Itu saya akan cek saat
addressnya 01. Saat addressnya 01, kita buka RAM-nya. Nah, maka data yang masuk RAM adalah 1. Nah, kita mulai dari 0 dulu deh. Nah, ketika addressnya 00, maka data yang masuk di RAM adalah 0. Sudah benar. Nah, ketika addressnya 01, maka data yang masuk RAM adalah 1. Dan ketika addressnya 02, maka data yang masuk RAM adalah 2. Nah, begitu juga seterusnya sampai addressnya di sini sampai addressnya 8, karena tadi data yang diinputkan cuma sampai 08. Ketika addressnya 08, maka RAM yang masuk adalah 8. Yang masuk RAM adalah 8. Nah, ketika addressnya 09, maka data outnya adalah UUU karena undefined, karena tadi kita masukkan data innya cuma sampai 8 aja. Dan ketika addressnya 00, maka di sini data out. Ketika addressnya 01, maka data outnya keluar 01. Nah, ketika addressnya 02, data outnya 02. Nah, begitu juga seterusnya. Dan ini juga sama, ketika addressnya 00, outputnya adalah 00. Dan ketika 01, outputnya 01. Nah, ketika addressnya 09, maka dia undefined lagi, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa data input yang dimasukkan hanya sampai data ke 08 aja. Jadi untuk yang data 09 sampai seterusnya itu undefined, karena tidak termasuk di dalam program yang telah kita buat tadi. Nah, itu penjelasan saya mengenai distributed RAM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan memori dengan blok RAM. Oh iya, saya hampir lupa belum memperlihatkan bagian yang implementation yang ini desain summary. Nah, kita cari yang synthesis report. Nah, ini kita lihat apakah desainnya sudah terdaftar di sini. Bagian device, nah ini adalah bagian device utilization summary. Hanya ada number of slice 7 out of 254 dan number of slice flip-flops plus out of
4896 dan sampai number of GCLKS subset of 24. Nah, ini letaknya di synthesis report, dicari yang device utilization summary. Nah, selanjutnya kita lihat yang map report bagian logic. Nah, logic utilization. Nah, ini ada number of slice flip-flops plus out of 4896 dan number of 4 input LUTS 12 out of 4896. Nah, desainnya sudah desain RAM-nya sudah terdaftar di Selenium. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan tentang blok RAM. Kan sebelumnya sudah saya simulasikan tentang distributed RAM. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan tentang blok RAM. Pertama, kita new project. Kita beri nama project kita demo blok RAM. Rak 11. Nah, top levelnya HDL, lalu kita next. Nah, pastikan ini family-nya Spartan 3E, device-nya XC3S250E, package-nya CP132, speed-nya min 4, dan reference language-nya VHDL. Lalu kita next, finish. Nah, selanjutnya kita buat file VHDL-nya, new source, VHDL modul, lalu kita beri nama top level hierarchy. Nah, pertama kita buat file top level hierarkinya terlebih dahulu. Kita next, finish. Nah, sudah. Lalu kita copy paste program yang telah saya buat sebelumnya. Ini kita copy paste aja. Nah, udah. Nah, apa sih yang membedakan tentang sama distributed RAM? Nah, masih sama. Yang membedakan hanyalah pada di U4. Nah, sebelumnya kan U4 pakai DISRAM. Nah, di sini pakai distributed pakai blok RAM. Nah, kalau di blok RAM itu ada enable, clock, write enable, data in dan address sebagai input, dan outputnya data out. Nah, ini dan outputnya nanti data out. Ya, langsung saja kita cek sintaknya terlebih dahulu. Run. Yes. Nah, berarti sudah hijau, sudah centang hijau, berarti sudah tidak ada masalah. Lalu kita lihat, nah 1, 2, 3, 4, nah ini adalah komponen-komponen yang digunakan. Lalu kita masing-masing kita membuat file program VHDL-nya di masing-masing komponen. New source VHDL. Nah, kita beri nama CLKDIR. Next, finish. Nah, langsung saja kita copy paste dari program yang telah saya buat. Nah, programnya masih sama percobaan yang distributed RAM, yaitu inputnya dan CLK, CLR, dan CLK3. Nah,
CLK3 ini sebagai output, dimana nanti outputnya dari CLK3 ini periodenya 2 kali dari periode MCLK. Lalu kita cek sintaknya. Nah, sudah tidak ada error, berarti langsung saja kita lanjutkan ke komponen yang kedua, yaitu counter. Kita beri nama counter PHDL modul, next, finish. Nah, langsung saja kita copy paste dari program sebelumnya. Nah, udah. Nah, di sini di bagian counter di MDT inputnya ada clock, reset, dan count n, dan outputnya adalah count on sebesar 5 bit. Nah, untuk di bagian proses atau arsitektur, jika reset sama dengan 1, maka scene counter sama dengan 0. Nah, jika tidak, clock sama dengan 1 dan count n sama dengan 1, maka scene counter sama dengan scene counter plus 1, dimana nanti count out adalah nilainya adalah dari scene counter ini. Sudah, langsung saja dicek sintak. Nah, sudah tidak ada error, berarti program sudah benar. Kita lanjutkan ke bagian ROM. Kita beri nama file ROM PHDL modul, next, finish. Nah, langsung kita kopas dari program sebelumnya. Nah, sudah. Ini bagian inputnya ada clock, reset, enable, read ROM sama address, dan outputnya berupa data out. Nah, di sini ada ROM array. 0 adalah 0000001, seterusnya. Dan prosesnya, jika reset sama dengan 1, maka data out sama dengan ZZ. Dan jika tidak, maka clock sama dengan 1, dan enable sama dengan 1, dan read ROM sama dengan 1, maka data out sama dengan content conf integer address. Jadi data out berisi tentang berdasarkan dari address yang dimasuk, berdasarkan dari addressnya nanti. Dan jika tidak atau read ROM sama dengan 0, maka data out sama dengan ZZ. Dan langsung saja kita simulasikan. Kita cek sintaknya terlebih dahulu. Sudah tidak ada error, langsung saja kita lanjut ke blok RAM. Kita beri nama blok RAM PHDL modul, next, finish. Nah, sudah, langsung saja kita copy paste. Nah, sudah di copy paste. Nah, di sini inputnya ada clock, word enable, data in, dan address. Dan outputnya berupa data out. Nah, jika clock sama dengan 1 dan enable sama dengan 1, maka data out sama dengan RAM. Jadi data out nanti yang dihasilkan adalah RAM berdasarkan dari address yang diminta. Dan jika write enable sama dengan 1, maka
RAM sama dengan data in. Langsung saja dicek sintaknya terlebih dahulu. Nah, berarti sudah tidak ada error. Lalu kita sintesis di bagian top level hierarkinya. Nah, ada warning, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja ke implementasi desain. Nah, sudah langsung berhubung kita tidak bisa mengimplementasikannya ke dalam board, maka kita mensimulasikannya lewat test bench. Jadi kita pindah dari implementation ke simulation. Lalu di sini kita klik kanan nama project kita, new source. Lalu kita buat nama file tb_top level dan kita pilih yang VHDL test bench. Lalu kita next, pilih yang top level, kita finish. Nah, sudah. Lalu kita isikan programnya dari percobaan yang sebelumnya sudah saya lakukan. Nah, ini jadi di dalam file test bench ini nanti akan digunakan untuk mensimulasikan program VHDL yang telah saya buat. Nah, di sini inputnya ada mclk, ptn, button, read/rom, read enable, dan data in. Dan outputnya nanti berupa LED. Nah, di sini di bagian proses pertama button sama dengan 1, read/rom sama dengan 1, enable sama dengan 1. Nah, menunggu waktu 100 nanosecond, button sama dengan 0 dan bit enable sama dengan 1. Dan 20 nanosecond, menunggu 20 nanosecond, data in sama dengan 01, menunggu 20 nanosecond lagi, data in sama dengan 02, begitu terusnya sampai data in sama dengan 08 dan menunggu 20 nanosecond buat enable
bernilai 0. Dan langsung saja disimulasikan, dicek sintaknya terlebih dahulu apakah ada error atau tidak. Nah, sudah tidak ada error, berarti langsung bisa di simulate behavior model. Nah, ini sudah muncul. Kita zoom to full view biar kelihatan. Nah, sudah. Berarti, nah, ini adalah bagian outputnya. Kita ubah menjadi radixnya menjadi hexa. Ini juga. Nah, kurang besar ternyata. Nah, sudah. Lalu kita ambil yang bagian send counter. Di bagian counter kita ambil yang send counter ini, kita masukkan ke web window. Nah, udah, kita ganti radixnya menjadi hexa dan ganti warnanya biar kelihatan putih. Dan ini juga saya ganti kuning. Nah, ini belum kelihatan wave dari send counternya. Kita restart terlebih dahulu, kita munculkan lagi. Nah, sudah kelihatan. Nah, sudah. Selanjutnya masukkan yang bagian ROM. Nah, ini saya ubah warnanya menjadi saya ubah ke hexadesimal dulu, lalu saya ubah warnanya menjadi Tosca. Nah, ada yang sinyal yang belum kelihatan, kita restart, kita munculkan lagi. Nah, sudah. Nah, selanjutnya bagian blok RAM. Nah, ini blok RAM, kita beri warna orange. Jangan warna pink. Nah, kita ubah ke hexa. Nah, kita ada yang belum muncul, kita restart lagi. Nah, sudah muncul semua. Nah, sudah. Nah, di sini pertama button bernilai 1 dan enable 1 dan retrom 1 dan wait enable belum aktif. Nah, saat 100 nanosecond button bernilai 0 dan wait enable baru aktif, baru 1, baru bernilai 1, dan enable dan retrom tetap bernilai 1. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ketika di sini ada data in, dimana data in 01, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
Dan di sini ada LED yaitu data outnya yang berwarna kuning. Nah, jika dilihat bahwa ketika word enable belum aktif, maka tidak terjadi penulisan data sehingga LED bernilai ZZ. Dan data in juga masih bernilai 00 karena belum ada penulisan data. Dan di sini send counter address. Nah, ini bernilai sama ya. Address ROM sama address block RAM. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ketika address bernilai 000 di sini please kita paskan. Nah, bernilai 00 maka data yang masuk RAM adalah 0. Nah, ketika address bernilai 01 maka data in 01 dan data yang masuk RAM juga 1. Nah, ini sudah terbukti. Nah, kenapa ini sampai 8? Address bernilai 8. Nah, data yang masuk RAM juga 8. Dan ketika address bernilai 9, datanya adalah UU. Karena apa? Karena kita di programnya data in-nya cuma sampai data ke 08. Jadi sehingga data in-nya cuma sampai 08 aja. Dan sehingga untuk address ke 09 itu datanya adalah undefined. Dan posisi ini juga word enable bernilai 0, jadi tidak ada penulisan data. Nah, di sini sampai kita geser. Nah, waktu address bernilai 00, di sini outputnya adalah 00. Jadi output dari blok RAM ini tergantung dari kondisi clock saat rising edge. Jadi ketika addressnya 00, saat rising edge baru outputnya ini keluar 00. Nah, ketika addressnya 01, maka saat kondisi rising edge baru outputnya keluar 01. Seperti itu. Nah, sudah. Jadi perbedaan dari RAM dan ROM, perbedaan dari distributed RAM dan block RAM adalah pada block RAM terdapat enable, di mana bisa melakukan saat enable bernilai 1 itu bisa menuliskan dan membaca data. Dan di block RAM sendiri output tergantung pada saat kondisi clock rising, pada saat clock berkondisi rising edge. Jadi outputnya saat block RAM itu tergantung pada saat clocknya kondisi rising edge. Nah, sedangkan saat pada distributed RAM itu outputnya tergantung pada addressnya. Jadi kalau addressnya 01 ya outputnya langsung 01 pada distributed RAM. Nah, kalau di block RAM ketika dia
addressnya 00, kondisi clock tracing edge, baru outputnya 00, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam mensimulasikan praktikum VLSI dan perancangan logika ini. Dan sebelumnya saya akan menunjukkan tentang implementation report dari block RAM, dimana bisa dilihat dari design summary. Nah, kita lihat di bagian synthesis report, kita cari yang device utilization. Kita cari device utilization. Nah, ini ada device utilization summary. Nah, di sini ada kayak ringkasan dari RAM yang telah kita buat, number slice-nya berapa, slice flip-flopnya berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di map report yang logic utilization-nya. Nah, ini nilainya. Nah, sekian simulasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.